Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan membahas tentang berbagai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang perkembangan situasi yang ada di market kripto. Kalau kita lihat untuk market kapital hari ini mengalami koreksi sebesar 1,78%, teman-teman. Jadi total market cap ada di angka 3,32 triliun US dollar. Kemudian untuk Bitcoin dominan hari ini ada di angka 56,52%. Dan untuk Fear and Greed Index hari ini ada di angka netral di poin 49, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk dalam 24 jam ini terjadi koreksi yang cukup lumayan, teman-teman. Jadi kalau kemarin Bitcoin ada di angka 100.000 lebih, hari ini ada di angka 94.336 US dollar. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan Bitcoin koreksi cukup dalam ini, teman-teman? Bahkan kalau kita lihat di sini, ini hampir semua koin mengalami koreksi kecuali XRP yang melawan arus karena memang ada beberapa berita positif dan itu sudah saya posting di video sebelumnya. Dan kita akan membahas tentang pergerakan Bitcoin pada hari ini. Kita lihat hari ini harganya amblas cukup lumayan, teman-teman. Nah, sekarang kita akan update informasi apa yang menyebabkan Bitcoin mengalami penurunan harga secara signifikan, teman-teman. Ini ada sebuah berita bahwa ada sebuah kebijakan dari Department of Justice Amerika Serikat untuk menjual Bitcoin dengan total nilai sekitar 6,5 miliar US dollar, teman-teman. Jadi penjualan besar-besaran yang dilakukan oleh lembaga hukum di Amerika Serikat ini menyebabkan market mengalami pendarahan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, Department of Justice atau Departemen Kehakiman Amerika Serikat atau DOJ ini telah menerima persetujuan pengadilan untuk menjual sekitar 69.370 Bitcoin yang disita terkait pasar gelap yang bernama Silk Road, teman-teman. Jadi ini bahwa lembaga penegak hukum ini telah menyita dari Silk Road, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini Bitcoin tersebut saat ini bernilai sekitar 6,5 miliar US dollar menurut laporan berbagai media pada hari Rabu. Jadi keputusan ini mengakhiri sengketa hukum bertahun-tahun mengenai kepemilikan aset digital tersebut, teman-teman. Jadi Silk Road ini adalah pasar gelap daring yang beroperasi di darknet, terkenal sebagai platform perdagangan narkoba dan barang-barang ilegal lainnya. Pada tahun 2013, pemerintah Amerika Serikat berhasil membongkar operasi ini dan menangkap pendirinya yang bernama Ross Ulbricht, teman-teman. Kemudian sebagai bagian dari penyelidikan, ribuan Bitcoin disita, termasuk yang dipegang oleh pihak ketiga anonim yang dikenal sebagai individual X. Nah, Bitcoin yang telah disita ini telah menjadi subjek perselisihan hukum selama bertahun-tahun. Kemudian lembaga kehakiman atau Department of Justice di Amerika Serikat akhirnya berhasil mendapatkan persetujuan pengadilan untuk menjual aset tersebut pada tanggal 30 Desember kemarin, teman-teman. Jadi keputusan itu adalah keputusan yang dilakukan oleh seorang hakim federal yang memutuskan untuk mendukung permintaan dari Department of Justice. Kemudian kalau kita lihat dalam laporan ini bahwa Battleborn Investment, sebuah entitas, jadi ada sebuah entitas yang mengklaim memiliki hak atas Bitcoin melalui sebuah kasus kebangkrutan berusaha keras untuk menunda penjualan, teman-teman. Grup ini bahkan mengajukan permintaan berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi untuk mengungkap identitas individual X yang awalnya menyerahkan Bitcoin tersebut. Namun upaya ini gagal dan Battleborn juga tidak berhasil
membatalkan penyitaan melalui gugatan hukum. Kemudian kalau kita lihat di sini bahwa Battleborn ini juga mengkritik tindakan dari Department of Justice, menuduh bahwa departemen tersebut menggunakan trik prosedural melalui penyitaan aset sipil untuk menghindari pengawasan yang lebih cepat. Jadi kalau kita melihat dalam berbagai laporan media bahwa Department of Justice beralasan volatilitas harga Bitcoin menjadi salah satu alasan utama untuk segera menjual aset ini. Jadi nilai Bitcoin yang sangat fluktuatif itu dapat berdampak signifikan pada potensi pendapatan negara dari penjualan aset yang disita. Jadi seorang juru bicara dari Department of Justice Amerika Serikat menyatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan proses penjualan sesuai dengan keputusan pengadilan, dan penjualan ini akan dikelola oleh US Marshal Service yang memiliki pengalaman dalam menangani likuidasi aset yang disita, teman-teman. Jadi inilah alasan mengapa kalau kita lihat hari ini di Bitcoin mengalami bantingan harga, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari pergerakan harga ini, teman-teman, ini Bitcoin hari ini mengalami koreksi sebesar 2,38%. Jadi diperdagangkan di angka 94.280 US dollar. Kemudian untuk market kapitalnya ada di angka 1,86 triliun US dollar. Dan untuk volume 24 jam mengalami kenaikan sebesar 9,99%, ada di angka 65,48 miliar US dollar dalam rentang waktu 24 jam terakhir. Kemudian kalau kita lihat harga ATH, teman-teman, ini 23 hari yang lalu pada tanggal 17 Desember 2024 itu Bitcoin sempat menembus harga 108.268 US dollar. Jadi kalau kita melihat dari harga all time high, berarti harga Bitcoin hari ini sedang diskon atau sedang koreksi minus 12,58%. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Nah, ini pertanyaannya, teman-teman. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, saya ingatkan sekali lagi bahwa saya bukan penasehat keuangan. Jadi apapun yang saya lontarkan di sini adalah pendapat pribadi yang sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi saran saya, teman-teman, kalau mau berinvestasi di dunia kripto, selalu lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi kalau saya menyikapi Bitcoin, teman-teman, kalau khusus untuk Bitcoin itu kasusnya beda dengan koin-koin lain di luar Bitcoin, teman-teman. Karena Bitcoin itu kita kenal sebagai the mother of crypto, jadi ibunya koin kripto. Kemudian Bitcoin juga dikenal sebagai store of value. Jadi kalau menurut saya, kapanpun Anda mau membeli Bitcoin itu tidak masalah, teman-teman. Karena tadi Bitcoin memiliki sifat sama dengan emas, jadi sebagai alat penyimpan nilai. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya apakah saat ini saat yang tepat untuk melakukan pembelian, maka jawaban saya adalah kapanpun saatnya itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian Bitcoin, karena Bitcoin memiliki fungsi sebagai store of value atau penyimpan nilai sama dengan emas. Jadi sama dengan misalkan teman-teman bertanya kapan saat yang tepat untuk membeli emas, maka jawabannya kapanpun adalah saat yang tepat untuk membeli emas, teman-teman. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.